saya akan menjelaskan tentang pengujian sondir. Sondir adalah salah satu metode geoteknik yang digunakan untuk mengetahui karakteristik mekanik dari tanah. Metode ini sangat penting dalam perencanaan dan konstruksi bangunan, jalan, jembatan, dan proyek-proyek infrastruktur lainnya. Selain itu, uji sondir juga memiliki keuntungan dalam hal waktu dan biaya. Metode ini relatif cepat dilakukan karena tidak memerlukan proses pengambilan sampel tanah yang memakan waktu. Sondir dapat digunakan untuk mengevaluasi daya dukung tanah dan pemadatan tanah yang diperlukan dalam perencanaan konstruksi. Selain itu, uji sondir juga memberikan informasi tentang kondisi tanah di sekitar lokasi pengeboran, seperti keberadaan lapisan tanah lempung atau batuan yang dapat mempengaruhi stabilitas konstruksi. Uji sondir juga berguna dalam mengevaluasi potensi pergeseran tanah. Dalam proses uji sondir, data tentang kondisi tanah di sekitar lokasi diperoleh. Selanjutnya untuk alat dan bahan pada pengujian sondir. Yang pertama ini ada blok pengontrol, ada daya hidrolik, ada jarum pembaca beban, ada rangkaian yang memperkuat dengan anker, dan juga batang konus. Ada selubung friksi, ada selimut penahan, dan juga ujung konus. Dengan manfaatnya, pada konus merupakan bagian utama karena dia terbuat dari baja yang bersudut 60 derajat, sehingga batang sondir merupakan pipa baja yang menghubungkan konus bersama manometer. Batang sondir biasanya terdiri dari berbagai segmen yang bisa dipanjangkan sesuai kebutuhan. Selanjutnya tadi manometer merupakan alat ukur yang berfungsi untuk mengukur tekanan tanah pada konus. Ada dua tipe pengukur atau parameter, yaitu parameter mekanik dan juga elektronik. Selanjutnya ada pompa hidrolik, di mana untuk menekan konus ke dalam tanah melalui kecepatan yang konstan, lalu terhubung pada barometer untuk mengontrol tekanan. Selanjutnya ada soket reaksi, yang terakhir merupakan plat baja yang berfungsi untuk menopang beban atau pompa hidrolik dan memastikan kestabilan alat sondir selama pengetesan. Beberapa alat pendukung lainnya merupakan kunci pipa, ada linggis, ada meteran, water pass, dan tangka air untuk sebagai pelengkap dalam pengukur pengujian sondir di lapangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi nilai sondir. Yang pertama ada jenis dan karakteristik tanah. Kedua ada kedalaman atau lapisan tanah pengujian. Yang ketiga ada teknik pengujian atau kualitas. Dan terakhir ada kondisi lingkungan atau cuaca. Selanjutnya saya akan menjelaskan keuntungan pengujian sondir. Yang pertama ada mendapatkan data tanah yang akurat dan cepat. Yang kedua ada minimnya gangguan pada tanah. Ketiga, kemampuan untuk menguji berbagai jenis tanah. Keempat, ada efisiensi biaya dan waktu. Yang kelima, dapat dilakukan pada kedalaman tanah yang lebih dalam. Yang keenam, memberikan profil lapisan tanah. Yang ketujuh, menentukan daya dukung tanah. Yang kedelapan, mendeteksi ketidakseragaman tanah. Yang kesembilan, mudah diterapkan di lokasi yang sulit akses. Dan terakhir, ke-10, hasil yang didapat untuk analisis lebih lanjut. Baik, saya akan menjelaskan langkah-langkah pengujian. Yang pertama, kita perlukan mempersiapkan alat dan bahan. Dan yang kedua, pengambilan sampel tanah. Dan yang ketiga, pemasangan sampel tanah pada alat sondir. Dan keempat, pelaksanaan pengujian. Dan kelima, pengambilan data pengujian. Dan keenam, pengolahan data. Dan ketujuh, laporan hasil pengujian. Dan kedelapan, pembersihan alat dan perawatan. Dan kesembilan, verifikasi dan validasi. Dan langkah pengujian dalam lapangan itu, yang pertama persiapan alat dan bahan, yang kedua penentuan lokasi pengujian, dan yang ketiga persiapan alat di lokasi, dan keempat pelaksanaan pengujian sondir, yang kelima pengukuran kedalaman dan pencatatan data, yang keenam
Pemberhentian pengujian pada kedalaman tertentu. Yang ketujuh, pengelolaan dan interpretasi data. Dan yang ke-8, laporan hasil pengujian. Dan yang terakhir, pembersihan dan penutupan lokasi. Na teacher, ensina-se